Orasi pengukuhan Guru Besar. 1. Profesor Dr. Dewangakan Ketut Putranegara STMSC dengan judul orasi Karbon Aktif, Adsorben Multiguna untuk Solusi Inovatif dan Berkelanjutan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana, Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para dekan, wakil dekan, dan koprodi di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para dosen, pegawai, mahasiswa, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur saya haturkan kehadirat Ida Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengukuhan saya sebagai salah satu guru besar tetap pada bidang ilmu Poros Material dan Adsorption. Dengan kerendahan hati, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Karbon Aktif, Adsorben Multiguna untuk Solusi Inovatif dan Keberlanjutan. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak asing dengan material yang satu ini, yang sering kita jumpai pada pedagang sate, digunakan sebagai bahan bakar proses pemanggangan. Material yang saya maksud adalah arang. Arang merupakan produk dari biomasa yang telah mengalami proses pirolisis atau karbonisasi. Jika arang ini diberi perlakuan khusus yang disebut dengan aktivasi, maka akan dihasilkan material dengan porositas yang tinggi yang kita kenal sebagai karbon aktif. Karbon aktif adalah adsorben multifungsi dengan berbagai aplikasi seperti pemurnian udara, pengolahan air, industri farmasi dan medis, industri kimia, pengolahan logam, penyimpanan energi, dan masih banyak kegunaan yang lainnya. Aplikasinya yang multiguna disebabkan karena karbon aktif memiliki struktur pori yang unik, dengan luas permukaan pori dan volume pori yang tinggi, distribusi ukuran pori yang spesifik, serta memiliki beragam gugus fungsi, sehingga memungkinkan untuk menyerap berbagai substansi melalui mekanisme adsorpsi. Adsorpsi pada karbon aktif merupakan proses terakumulasinya molekul zat dari fase gas atau cair pada permukaan pori karbon aktif yang melibatkan interaksi fisik dan kimia dan sangat dipengaruhi oleh struktur pori karbon aktif dan sifat dari substansi yang diserap. Struktur karbon aktif dikenal sebagai struktur turbostratis dengan ciri memiliki jarak antar lapisan mikrokristal sekitar 0,34 sampai 0,35 nanometer dan tersusun secara acak. Pori-porinya terbagi menjadi 3 kategori. Mikropori dengan diameter pori kurang dari 2 nanometer, mesopori dengan diameter pori antara 2 hingga 50 nanometer, dan makropori berdiameter lebih besar dari 50 nanometer. Hadirin yang saya banggakan, penelitian tentang karbon aktif mulai saya geluti saat menempuh studi S3 di program Doktor Ilmu Teknik PSDIT Fakultas Teknik Universitas Udayana pada tahun 2015. Berikut adalah beberapa hasil penelitian saya terkait karbon aktif. Yang pertama adalah karbon aktif digunakan untuk adsorbent natural gas atau kita kenal dengan teknologi ANG. Berbahan baku dari bambu tabah, teraktivasi secara fisik dengan nitrogen, memiliki kapasitas adsorpsi 0,167 kg gas per kilogram karbon aktif. Teknologi ANG ini menawarkan alternatif penyimpanan gas yang lebih efisien dibandingkan CNG atau LPG, terutama pada operasi tekanan yang lebih rendah. Yang kedua, karbon aktif untuk adsorpsi emisi kendaraan bermotor. Terbuat dari bambu swat, teraktivasi secara fisik dengan aliran nitrogen 350 ml per menit, menghasilkan efisiensi adsorpsi sebesar 100% untuk karbon dioksida, 85,71% untuk karbon monoksida,
dan 83,41% untuk hidrokarbon. Contoh terakhir yang saya berikan adalah karbon aktif terbuat dari bambu santong teraktif fisik menggunakan aktivator argon, memiliki luas permukaan pori 291,48 meter persegi per gram, volume pori 0,363 cc per gram, dan diameter pori 1,967 nanometer. Kapasitas absorpsinya terhadap metil biru 19,73 mg per gram, sedangkan terhadap deterjen 1,68 mg per gram. Dan hasil penelitian ini sudah saya publikasikan di jurnal internasional Trindex Scopus, dan saya jadikan syarat khusus untuk guru besar ini. Sejak tahun 2016 hingga 2024, penelitian saya terkait karbon aktif telah menghasilkan 19 publikasi internasional Trindex Scopus. Publikasi tersebut mencakup 12 artikel di jurnal internasional bereputasi dengan kategori Q1 hingga Q4, serta 7 proceeding internasional. Selain itu juga menghasilkan 2 publikasi yang terindeks di Sinta. Kedepan, karbon aktif memiliki berbagai potensi pengembangan yang menjanjikan, di antaranya 1. Sebagai penyimpanan energi. Dengan porositas tinggi, karbon aktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan energi seperti pada baterai, superkapasitor, penyimpanan hidrogen, dan bahan bakar metana. Yang kedua, mitigasi emisi gas rumah kaca. Sebagai penyerap karbon dioksida dari atmosfer, karbon aktif dapat berperan penting dalam mendukung teknologi carbon capture untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, sebagai desalinasi air laut. Kombinasi karbon aktif dan teknologi membran dapat digunakan untuk menyaring garam dan pengotor dalam proses desalinasi air laut. Yang keempat, pengembangan material canggih. Karbon aktif dapat menjadi komponen utama dalam nanokomposit atau material dengan sifat khusus seperti kekuatan tinggi, konduktivitas termal tinggi, serta sebagai bahan dalam fase change material untuk aplikasi energi. Yang kelima, pengintegrasian dengan teknologi artificial intelligence. Integrasi karbon aktif dengan teknologi AI membuat peluang baru. Misalnya melalui machine learning dapat dilakukan simulasi untuk mengoptimalkan parameter proses produksi karbon aktif seperti pemilihan bahan baku, jenis aktivator, dan parameter proses regenerasi. Penelitian karbon aktif berbasis biomasa akan berkembang terus, menciptakan solusi ramah lingkungan, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Dengan integrasi dengan AI, pemanfaatannya di berbagai sektor dapat mempercepat inovasi, menghadapi tantangan global, dan mendukung revolusi hijau. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Rektor Universitas Udayana serta jajarannya, Senat Universitas Udayana, Dekan Fakultas Teknik dan jajarannya, Senat Fakultas Teknik, Koprodi, dan rekan sejawat di PSDIT, Program Studi Magister Teknik Mesin, di Program Studi Teknik Mesin, dan Program Studi Teknik Industri Universitas Udayana. Promotor saya, Profesor Dr. Cokordo Gedi Tirtanindya STMT, Kopromotor 1 almarhum Profesor Dr. Insinyur Iwayan Surata MRag, Kopromotor 2 Profesor Dr. Insinyur Imade Sucipta STMT IPM. Semua guru saya di SD 4 Payangan Gianyar, SMP Negeri 1 Payangan, SMA Negeri 1 Gianyar, dan dosen-dosen saya di Teknik Mesin Universitas Brawijaya, di Mechanical and Medical Engineering Bradford University UK, dan di PSDIT UNUD. Suka duka teknik mesin, teman-teman alumni SD Negeri 4 Payangan, SMP Negeri 1 Payangan, dan teman-teman alumni SMA Negeri 1 Gianyar Angkatan 91. Kedua orang tua saya, almarhum Ibu Jero Maderani, dan ayah saya, Dewangakan Puturake, serta ibu dan bapak mertua, Ibu Niketut Kiarni, dan Bapak Iketut Sukarasta. Saudara-saudara saya, Desa Putu Sri Asih, Dewangakan Madi Putra Sisila, Desa Nyoman Sri Utari, serta kakak-kakak ipar saya. Pasangan hidup saya, Nikomang Warsini, dan anak-anak saya, Odewira dan Ecak Mahita. Seluruh keluarga besar Semeton Payangan Gianyar, serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan terakhir, kepada panitia pengukuhan guru besar Universitas Udayana, sehingga pengukuhan guru besar ini berjalan dengan baik dan lancar. Dengan
penuh kerenahan hati, saya memohon maaf apabila terdapat ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.